Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumri. Video ini merupakan tugas hukum humaniter pertanggungjawaban komando dari Bapak Sintong Arion Hutapea untuk menganalisis film A Few Good Men. A Few Good Men adalah sebuah drama hukum yang menyoroti kompleksitas tanggung jawab, kebenaran, dan etika dalam konteks militer yang sangat relevan untuk ditonton dan direfleksikan. Film yang dibintangi oleh Tom Cruise, Jack Nicholson, dan Demi Moore ini sungguh membuat saya terkesan. Dialog dan cerita di dalamnya berisi tentang nilai dan pelajaran yang sangat penting. Cerita dimulai dari Guantanamo Bay, Kuba, di sebuah markas KOF Angkatan Laut. Ada seorang prajurit bernama Santiago yang fisiknya tidak terlalu kuat sehingga sering pingsan saat latihan. Ia mengajukan permohonan untuk pindah ke KOF lain. Melalui suratnya itu, ia menjanjikan akan membeberkan tentang sebuah kasus penembakan yang dilakukan kawannya. Sebagai ganti permintaan pindah, surat itu dibaca oleh pimpinan KOP, Kolonel Nathan Jessup, diperankan oleh Jack Nicholson. Jessup adalah pemimpin yang kejam, congkak, dan gila hormat. Kata-katanya selalu diucapkan dengan pelan namun sangat menusuk. Anak buahnya, Kolonel Markinson, memohon agar Santiago dipindahkan saja, tapi Jessup tak sependapat. Cara Jessup menghina Markinson gara-gara Markinson mengatakan ide Jessup salah, sangatlah dingin dan tajam. Lalu pada suatu malam masuklah dua orang prajurit ke kamar Santiago, membekap mulutnya dengan secari kain dan mengikat kaki dan tangannya. Tak lama kemudian Santiago muntah darah dan akhirnya meninggal dunia. Kasus ini dilimpahkan kepada Daniel Craig, diperankan oleh Tom Cruise dan dibantu oleh Joanne Galloway, diperankan oleh Demi Moore. Danny, panggilan Daniel Craig, adalah sosok pengacara selengekan yang ceroboh, namun prestasi hukumnya luar biasa. Sedangkan Joe, panggilan Joanne Galloway, berambisi untuk menangani kasus ini, sehingga ia kecewa berat ketika tahu ia dikalahkan oleh pengacara muda yang baru bekerja 1 tahunan. Namun mereka berdua harus bekerja sama. Terdakwanya adalah Dawson dan Downey, prajurit yang dituduh membunuh Santiago. Pengakuan Dawson bahwa ia melakukan penyergapan kepada Santiago karena Santiago dianggapnya melanggar kode red, yaitu peraturan tidak tertulis bahwa prajurit yang melanggar kedisiplinan maka harus dihukum. Hukuman itu kadang-kadang di luar batas kemanusiaan. Contohnya, prajurit yang melanggar suatu tindakan kedisiplinan bisa dikurung di sebuah sel selama 7 hari. Dan selama itu tidak diberi makan yang layak, hanya air minum dan sedikit biskuit. Alasan si petinggi karena tindakan ceroboh itu bisa membahayakan sebuah korps, padahal mereka ada untuk menjaga dan melindungi negara. Tidak heran, karena mereka menganggap negara lebih tinggi dari Tuhan. Saksi kuncinya adalah Kolonel Markinson. Jalan terang terbuka sehingga ketika Markinson bersedia membantu kasus ini dengan mengakui adanya perintah kode merah dari Jessup, alasannya Markinson tidak bangga dengan tindakan yang justru mencoreng KOF Marinir, yakni membunuh manusia yang tidak bersalah. Tentu saja KP dan timnya senang bukan kepalang, namun ia terbebani secara moral. Dan menjelang sidang kesaksiannya, Markinson akhirnya meninggal dunia bunuh diri dengan menembakkan pistol ke mulut.
Kehilangan saksi kunci meluluhkan lantakan semangat Dhani. Di sidang ini tampak bahwa Dhani dan kawan-kawan hanya memiliki kans yang kecil untuk memenangkan perkara. Namun Juwana menyemangatinya. Sidang selanjutnya mereka mendatangkan Joseph sebagai saksi. Dengan trik kemampuan bertanya yang cerdik, pada sidang terakhir KP berhasil membuat Joseph mengakui bahwa ia memerintahkan kode merah yang menghilangkan nyawa prajuritnya, yaitu Santiago. Dawson dan Daune dinyatakan tidak bersalah oleh hakim, tapi keduanya dipecat dari marinir lantaran menghilangkan nyawa orang lain. Daune tidak terima karena merasa hanya menjalankan perintah komandannya. Namun Dawson mampu menerima keputusan berat itu. Ia berpikir bahwa tindakannya memang salah dan tidak seharusnya dilakukan. Film ini menanamkan prinsip kehidupan, yakni pentingnya mendahulukan Tuhan di atas yang lain, bukan kesatuan kaum ataupun negara. Juga kehormatan yang tidak didapat dari pangkat atau jabatan, tetapi sikap teguh dalam memegang kebenaran. Kaitannya dengan hukum humaniter. Hukum humaniter internasional dalam kurung HHI adalah aturan perang, Geneva Convention, Hague Convention, yang mengatur 1. Perlindungan korban perang, 2. Batasan cara berperang, 3. Tanggung jawab komando dalam pelanggaran hukum perang. Meskipun kasus di film bukan perang, analisis saya ada prinsip hukum humaniter yang relevan, yaitu 1. Prinsip tanggung jawab komando. Dalam hukum humaniter, komandan tidak boleh memberi perintah yang melanggar hukum. Atasan tetap bertanggung jawab atas akibat perintahnya. Di film, Kolonel Jessup memberi perintah kode red, maka hal tersebut melanggar hukum, maka secara prinsip ia bertanggung jawab. 2. Prinsip menjalankan perintah atasan. Prajurit memang wajib taat, tapi tidak bisa berlindung di balik perintah atasan bila perintah itu salah. Di film 2, marinir mengeksekusi atas dasar kode red dari atasannya, tapi hukum menilai apakah mereka sadar bahwa tindakannya melawan hukum. 3. Perlindungan martabat manusia. HHI melarang perlakuan kejam terhadap sesama prajurit. Di film Santiago justru menjadi korban hukuman internal. Jelas ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. 4. Etika militer PS hukum. Ada benturan antara kultur militer patuh terhadap komando dengan hukum positif, hak asasi manusia dan keadilan. Namun, hukum humaniter juga sering menghadapi dilema serupa. Disiplin militer PS aturan kemanusiaan. Terima kasih. Wassalam.